Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Friska Trinovianti. Lalu ada teman saya yang lain, ada Nur Hidayah Mazlatin, Diva Gita Kinasi, dan Tiara Ramanti akan mempresentasikan materi yang berjudul struktur kepemilikan. Jadi, apa itu struktur kepemilikan? Struktur kepemilikan menurut Wahyudi dan Pawestri merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Imade Sudana menyatakan struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan adalah komposisi, posisi, perbandingan, atau persentase antara modal, ekuitas, termasuk saham yang dimiliki oleh orang di dalam perusahaan atau disebut dengan insider shareholders, dan investor yang disebut sebagai outside shareholders. Selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur kepemilikan. Jenis yang pertama yaitu kepemilikan tersebar. Kepemilikan tersebar yaitu perusahaan yang memiliki pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang sedikit, sehingga bagi pemegang saham minoritas kurang mengawasi aktivitas perusahaan dan tidak terlibat dalam pengambilan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham tersebut disebut outsider, dan kepemilikan saham yang tersebar disebut sebagai outsider system. Kelemahan dari sistem ini yaitu kepemilikan yang berkontribusi hanya tertarik pada maksimalisasi profit jangka pendek dan cenderung untuk menyetujui kebijakan dan strategi yang menguntungkan keuntungan jangka pendek, tetapi tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan jangka panjang. Yang kedua yaitu kepemilikan terkonsentrasi. Dalam kepemilikan terkonsentrasi ini terdapat dua jenis kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Beberapa keuntungan dari kepemilikan terkonsentrasi yaitu pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan dan insentif untuk mengawasi manajemen dengan lebih dekat, sehingga dapat meminimalkan mismanajemen dan kecurangan. Kelemahan dari kepemilikan terkonsentrasi ini adalah pemegang saham mayoritas dapat bekerja sama dengan manajemen untuk mengambil alih aset perusahaan dengan biaya dari pemegang saham minoritas. Komposisi struktur kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh keluarga. Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki hak suara lebih dari 20%. Menurut Harjono, penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan, maka bisa saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan keluarga. Yang kedua, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menjadikan nilai perusahaan meningkat karena manajemen melaksanakan dan selalu mengawasi perkembangan perusahaan sekaligus memperhitungkan kebijakan yang terbaik. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akan meningkatkan kepercayaan. Kemudian nilai perusahaan akan naik. Yang ketiga, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh suatu institusi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan oleh investor, institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal bagi kinerja manajemen karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan asing.
Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing, yakni perusahaan yang dimiliki perseorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap konser terhadap peningkatan good corporate governance. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin banyak pihak asing yang menanamkan modalnya di perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja di perusahaan yang diinvestasikan. Hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik, yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan. Kelima, kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Kepemilikan pemerintah diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah dibagi dengan jumlah keseluruhan saham beredar pada akhir tahun seperti yang dilakukan. Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajer pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. Seharusnya bisa mengawasi dan mengontrol kinerja manajer. Struktur kepemimpinan perusahaan. Pertama, rapat umum pemegang saham. Sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS harus dilaksanakan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperhatikan untuk menjamin kelangsungan usaha. Kedua, Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dalam tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawasan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan. Pertanggungjawaban komisaris terhadap RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka penerapan asas GCG. Ketiga, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dalam tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Akan tetapi pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG atau Good Governance.